Sudah mulai belum? Wes di cancel dari awal. Oke. Sudah? Sudah. Loh, sudah mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di musholla yang kita cintai ini, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, dan kita bersyukur masih diizinkan oleh Allah melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian sebelumnya. Review sedikit tentang masalah kajian sebelumnya, bahwa yang kemarin yang sempat saya sampaikan adalah tentang niat ketika kita sholat. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita niat sholat, khususnya kita yang bermazhab Syafi'i, maka an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Jadi niat itu dibarengkan dengan perbuatan. Misalkan kita mau sholat, perbuatan sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, maka niat dibarengkan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di situ langsung wajib dilintaskan saya sholat fardhu maghrib makmuman karena Allah, dan itu dibarengkan dengan takbir Allahu Akbar. Selama lafaz Allah lintaskan. Jadi tempatnya niat, wa mahalluha al-qalbu, tempatnya itu di dalam hati. Wa talaffudzu biha, sedangkan melafatkan niat usolli fardhu dhuhri arba' raka'atin mustaqbilal qiblati dan seterusnya sunnatun, itu hukumnya adalah sunnah. Makanya saya sampaikan kemarin, kalau ada yang pakai usolli tapi ketika takbiratul ihram dia tidak melintaskan dalam hati, salatnya sah atau tidak? Tidak. Ya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang gak pakai usolli tetapi ketika takbiratul ihram melintaskan di dalam hati, berarti sah atau tidak? Sah. Yang paling afdol gimana? Yang paling afdol pakai usolli juga ketika takbiratul ihram melintaskan dalam hati. Nah, itu pembahasan yang kemarin. Ustadz, apakah Nabi dulu pernah melafadzkan niat? Pernah Nabi melafadzkan niat. Kapan Nabi itu pernah melafadzkan niat? Pernah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi dikatakan an Anasin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajjan. Jadi Nabi ketika melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, pernah melafadzkan niatnya. Diucapkan, saya niat haji dan umroh. Nah, karena haji itu adalah ibadah, sedangkan sholat juga ibadah, maka oleh para ulama akhirnya dikiaskan. Sesama ibadah, berarti di dalam sholat boleh melafadzkan niat, terutama bagi orang yang was-was.
Allahu Akbar. Banyak orang yang was-was seperti itu. Kalau dia nggak tahu ilmunya, nggak selesai-selesai. Bahkan di pondok-pondok pesantren banyak. Allah, Allah. Baru imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Banyak yang seperti itu. Dan kita tidak usah repot dengan masalah niat seperti itu. Jadi Nabi pernah melafadzkan niat ketika ibadah haji dan umrah. Maka karena ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah, sholat juga ibadah, maka para ulama akhirnya berpendapat boleh dikiaskan, boleh dilafadzkan. Termasuk Nabi juga pernah melafadzkan niat itu ketika berpuasa. Nabi pernah datang ke rumah salah satu istrinya, ada makanan enggak? Oh enggak ada. Ya sudah, saya sekarang berpuasa. Dan itu dilafadzkan. Maka akhirnya kita ketika malam hari menjelang berpuasa di bulan Ramadan, akhirnya dilafadzkan bareng-bareng, nawaitu sauma ghadin, bersama-sama, an adai fardi syahri, terus itu niat yang salah. Jadi niat yang biasa kita lafalkan sering salah, gak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi sebenarnya yang benar kalau kita lihat di dalam kitabnya ulama, okay, sesuai dengan aturan bahasa Arab yang benar seperti ini: nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati fardhon lillahi ta'ala. Yang benar itu ni. Kenapa kok tidak nah? Karena ini bentuk mudhaf ilaih. Kalau ini kasroh, kasroh semuanya. Dan ini kalimat menjadi kasroh karena ada kata jar mabrur, jar majrur. Oh, bingung kan? Tambah bingung. Makanya jangan nanya nek nggak paham. Jadi coba perhatikan, nawaitu sauma ghadin an. Nah, an ini membuat kasroh kalimat-kalimat yang di belakang, kalimat-kalimat yang ada di belakangnya. An adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati. Baru ini karena waktu fardhon lillahi ta'ala. Ustadz boleh nggak pakai nah? Boleh, tapi belakangnya berubah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana, belakangnya berubah, hadhis sanata fardhon lillahi ta'ala. Loh Ustadz, saya tiap hari yo yang itu apakah sah? Sah. Saya cuma ngajari dikit, yang benar sebenarnya ramadhani. Makanya yang pujian-pujian itu yo salah. Ramadhana hadhis, salah itu. Sing bener Ramadhani, tapi nggak pantas ya. Karena kebiasaan salah. Loh, kita itu rumusnya jangan membenarkan kebiasaan, biasakan yang benar. Makanya nanti yang jadi imam, okay, Pak Sukaji, Abah dan lain sebagainya, kalau mimpin nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati fardhon lillahi ta'ala, atau nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhis sanata fardhon lillahi ta'ala. Itu yang benar. Loh, ngaji ini gunanya biar benar. Nek salah ojo ngeyel. Loh, wah, salah ya salah, gitu aja. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi pernah melafalkan niat, maka akhirnya kita melafalkan niat. Itu dikiaskan. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, kesepakatan ulama, yang keempat qiyas. Nah, jadi bukan cuma Al-Quran dan hadis saja. Gak bisa kalau kita pakai Al-Quran dan hadis. Contoh misalkan kita cuma pakai Al-Quran dan hadis. Zakat fitrah di zaman Nabi, Nabi pakai apa? Kurma, gandum. Di sini berubah jadi beras. Kalau cuma pakai Al-Quran dan hadis gak ada dalilnya. Makanya dikiaskan itu, karena di sana makanan pokoknya adalah kurma dan gandum, sedangkan di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka beras. Gitu. Misalkan contoh lagi, narkoba itu haram atau tidak? Haram. Apakah ada dalam Al-Quran haram narkoba? Gak disebut. Yang disebut cuma khomer, karena memabukkan dan membahayakan, menghilangkan akal sehat. Dalam hadis gak disebutkan narkoba.
Obat-obat terlarang gak disebutkan, tapi itu dikiaskan karena juga bisa membuat orang mabuk, menghilangkan akal sehat. Akhirnya yang sejenis dengan itu akhirnya menjadi haram. Maka ada yang namanya sumber hukum kias. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu review kajian yang kemarin. Sekarang kita melanjutkan berikutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum kita lanjut ke cara sholat berikutnya, sampai di sini review tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo. Coba kita cek niat puasa Ramadan. 1, 2, 3. Yang benar seperti itu, nanti berikutnya diubah supaya sekalian betul. Termasuk ketika berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau imam yang mimpin, jangan pakai Allahumma ghfirli, itu berarti mendoakan imam sendiri. Kemudian diaminkan oleh jamaah, gak adil ke jamaah. Makanya Nabi mengatakan itu namanya pengkhianat. Kalau dia berdoa untuk dirinya sendiri kemudian diaminkan jamaah tanpa membawa namanya jamaah, pengkhianat katanya Nabi. Makanya diubah jadinya Allahumma ghfir lana waliwa. Nah itu yang salah lagi. Allahumma ghfir lana waliwa lidina kasro. Allahumma ghfir lana wali walidina warham. Nah itu yang salah. Warhamhum, mereka banyak karena orang banyak. Hum warhamhum kama, salah lagi, kama robbauna. Ini bentuk jamak robbauna. Terus sigoro. Ada ilmunya doa itu. Kalau nggak bisa, lebih baik jangan dibaca. Baca yang lain yang kita hafal aja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Intinya kalau berdoa bersama makmum harus ada nananya. Rabbi habli minas solihin, untuk diri sendiri. Diubah. Tapi jangan niat mengubah Al-Quran, itu karena Al-Quran itu berubah jadi Rabbana hablana minas solihin. Jangan doa untuk diri sendiri. Kalau nggak faham cara ngubahnya, jangan dibaca. Faham sampai di sini? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu untuk diri sendiri. Yang benar gimana? Bingung kan? Ya wes nanti aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan niat itu dilakukan ketika kita posisinya berdiri. Dan berdiri ini hukumnya wajib bagi mereka yang mampu berdiri. Sholli qa'iman, salatlah kamu dengan cara berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak mampu berdiri, dengan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau enggak mampu duduk, dengan berbaring. Kepalanya ada di sebelah utara, kakinya di selatan, menghadap ke arah kiblat seperti jenazah ketika dibaringkan. Tapi khusus sholat wajib, kalau dia mampu berdiri, wajib berdiri. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, meskipun dia mampu berdiri, boleh duduk. Sholat tarawih itu sholat sunnah. Para jamaah, karena ini malam terakhir, sudah capek semuanya, kita sholat tarawih sambil duduk. Sah atau tidak? Sah. Cuma nanti viral nanti, musola Darul Mukminin sholat tarawih di hari terakhir dengan duduk. Tapi sah, tapi pahalanya bagi dia yang mampu berdiri terus duduk, pahalanya separuh bagi yang duduk. Jadi pahalanya duduk itu separuh dari berdiri. Kalau yang berbaring separuh dari duduk. Para jamaah, ini malam pertama kita sholat sambil berbaring, kayak pindang itu. Loh ya sah, cuma pahalanya separuh dari duduk. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib gak boleh, kecuali bagi orang yang tidak mampu berdiri. Boleh duduk. Duduk yang paling afdol seperti apa? Duduk yang paling afdol itu
dengan duduk iftirosh seperti gambar. Nih Zam, kamu contoh duduk Zam di sini. Duduk iftirosh, kayak duduk tasyahud awal. Nah, kaki jempol itu agak bisa kemana? Kalau nggak mampu gimana? Boleh nggak bersila? Boleh, silahkan bersila. Namanya nggak mampu bebas. Tapi yang paling afdol yang tadi, ya. Nggak mampu bersila boleh nggak Ustadz? Boleh. Ustadz, kaki saya itu nggak bisa kalau ditekuk. Boleh nggak selonjor? Boleh. Ustadz, nggak mampu. Boleh nggak jongkok? Boleh. Coba jongkok. Kayak mau BAB nek ngono ya. Tapi boleh. Yang penting itu duduk. Tapi nggak usah aneh-aneh. Okay? Kalau memang nggak mampu, ada kursi misalkan, boleh duduk sambil di kursi. Tapi yang paling afdol duduk iftirosh, tasyahud awal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ustadz, berdiri gak mampu, duduk gak mampu, berbaring gak mampu, gimana Ustadz? Berikutnya adalah fa illam tastati fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak mampu maka lakukan sambil telentang. Telentang itu kepalanya di timur, kakinya di barat, tapi agak ditegakkan dengan bantal. Gak mampu Ustadz, bergerak gak mampu, cuma bisa dengan gerak mata. Intinya kalau sholat, selama akal masih berfungsi, dilarang meninggalkan sholat. Akal masih berfungsi, dilarang meninggalkan sholat. Wajib sholat dengan kemampuan kita. Ustadz, bisanya cuma gerak mata. Ustadz, bisanya cuma membayangkan, mata sudah tidak bergerak, tapi akal masih berfungsi. Bayangkan sholat. Baru kalau tidak bisa semuanya, baru disolatkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang bagaimana cara berdiri ketika kita sholat? Loh, ada aturannya. Kadang-kadang kita lihat ada orang berdiri mekangkang sampai lebar, betul? Bahkan ada yang sampai ngejar-ngejar kakinya orang, betul? Enggak? Pernah lihat? Dikejar, yang sebelahnya risih, tambah minggir, tambah lebar mekangkang. Apakah memang seperti itu caranya? Ternyata itu sudah dibahas. Wa minha tafrijul qadamaini halal qiyam. Termasuk kesunahan sholat adalah merenggangkan kedua telapak kaki pada saat berdiri. Telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri direnggangkan. Cuma ada aturannya, ukuran kerenggangannya itu seberapa. Itu kalau laki-laki direnggangkan, berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu rapat. Ustadz, kenapa kok rapat? Kok laki-laki renggang? Itu ada hikmahnya. Kalau laki-laki rapat, ibu-ibu renggang, itu repot nanti. Laki-laki rapat, nanti ada yang kejepit. Nanti ibu-ibu renggang, nanti khawatir ada yang masuk-masuk. Loh, itu hikmahnya luar biasa. Loh, serius sih, malah ketawa. Loh, serius. Jadi ada hikmahnya. Jadi laki-laki renggang, ibu-ibu rapat. Nah, kerenggangan untuk bapak-bapak ada aturannya. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Kita lihat sekarang. Al-Hanafiyatu qaddaru at-tafrija bainahuma biqadri arba'i asabi fa in zada aw naqasa kuriha. Kalau mazhab Hanafi, mereka mengukur jarak kerenggangan antara kedua kaki dengan ukuran 4 jari. 4 jari diukur, dia berdiri kanan kiri. Bisa dipahami? Kita praktek ya. Saya Nizam, saya moto. Nah, silakan Zam, ngadep ke ibu-ibu. 4 jari kamu ukur. Minimal jangan sampai ada yang kejepit. Berdiri lah, apa kamu ngono iku. Berdiri, kakinya diukur 4 jari. Laki-laki ini, duduk kakimu. Jarak antara kaki kananmu 4 jari. Rapat. Nah, itu mazhab Hanafi. 4 jari. Bentar Zam. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Gak kelihatan. Agak maju. 4 jari diukur. 4 jari. Jadi minimal terbuka 4 jari. Bagaimana kalau mazhab Syafi'i? Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i dikatakan asy-Syafi'iyyatu qaddaru at-tafrija bainahuma biqadri shibrin. Mereka mengukur kerenggangan antara kedua kaki kanan dan kiri sejengkal. Coba ukur sejengkal. Apa ini bahasanya? Sakilan. Jadi jangan sampai melebihi sejengkal.
Berdirinya juga begitu ketika berjamaah, jangan sampai nginjek-nginjek kakinya sebelah, karena kita nggak boleh mengganggu kehusukan jamaah yang lain. Makanya pernah saya sampaikan, kalau kita sholat jangan sampai mengganggu kehusukan diri sendiri, apalagi kehusukan orang lain. Pakai baju yang polos, yang nggak ada tulisannya. Ada tulisannya baju ini milik negara, kan orang wah nyewa dah. Ada tulisnya raimu kayak bedes, emosi yang belakang. Sholat misalkan sholat Idul Fitri, Idul Adha, pakai apa? Koran. Kalau bisa korannya ditutup dengan sejadah, supaya apa? Kita nggak baca, cuma pakai koran. Allahu Akbar, seorang perempuan diperkosa 9 orang, nggak jadi sholat. Jadi kalau jamaah, Pak Sukaji minta tolong berdiri di sebelahnya 4 sejengkal, jangan sampai menginjak. Minimal yang rapat bahunya. Kalau seandainya mau rapat, bahunya sejengkal. Nah, jangan terlalu lebar. Coba Zam, lebarkan. Loh, jangan kayak gitu. Oh, no, sampai ngejar-ngejar sebelahnya. Yang dicari kakinya orang. Kita sholat itu bukan mencari kakinya orang, tapi mencari ridho Allah. Wes, silakan duduk dulu. Kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Yang berikutnya, al-malikiyatu qalu tafrijul qadamaini mandubun la sunnatun, bahwa merenggangkan kedua telapak kaki dianjurkan, bukan sunnah. Wa qalu al-mandhubu huwa ayyakuna bihalatin mutawassitatin bihaitsu la yadummuhuma wa la yuwassi'uhuma katsiran hatta yutafahasha urfan. Jadi kalau misalkan mazhab Maliki, yang dianjurkan posisi sedang, sekira-kiranya tidak dempet, sekira-kiranya tidak lebar, ya kayak tadi itu, antara 4 atau sejengkal. Termasuk juga mazhab Hambali juga mengatakan seperti itu, jangan terlalu lebar, jangan terlalu dempet, ya pasnya ya kita sejengkal saja, baru kita melaksanakan sholat. Itu cara berdiri ketika kita sholat. Ini contohnya. Contohnya, ini nizam ya. Setelah difilter, setelah difilter berkali-kali sampai 100 kali, akhirnya ini. Bentar, mungkin kok lepas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau ibu-ibu seperti ini. Jadi pandangan ke tempat sujud, gak boleh ngelirik ke atas, itu hukumnya makruh. Bahkan memejamkan mata hukumnya makruh, ya, kecuali kalau misalkan kita membuka mata akan terganggu dengan tulisan-tulisan, boleh memejamkan mata. Tapi kalau nggak ada hajat, jangan dipejamkan matanya, hukumnya makruh. Nah, ini jarak antara kedua kaki saat berdiri dalam sholat. Kalau perempuan dempet, kalau laki-laki 1 jengkal. Ini aturannya. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Ini model apa ini? Ya. Lah iya. Jangan sampai seperti ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut sampai di sini tentang berdiri, ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Monggo Ibu silakan. Kalau ada mic-nya silahkan digeser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendekap. Oh, tentang sendekap, bagaimana cara yang benar? Materinya habis ini saya jelaskan. Oke, sabar ya. Ini masih berdirinya, sendekapnya ada. Okay, khusus habis ini cara sendekap itu gimana? Ada kan yang sampai seperti ini? Ada apa enggak? Allahu Akbar, kayak repot gitu sholat ya. Akan dibahas sebentar lagi Bu, habis ini. Ada pertanyaan? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini disertakan gambarnya ada. Monggo Pak Sukaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait jika sedang sakit wajib untuk sholat apapun itu. Nah,
Ini kebetulan misalkan di rumah sakit, Di rumah sakit. saya sakit di rumah sakit dan tidak bisa bergerak sama sekali, tapi kan harus atau wajib untuk sholat. Nah, yang kami tanyakan adalah bagaimana untuk mengambil air tunai ini susah karena kondisi berbaring dan tidak bisa. Ya. Untuk mensucikan ini yang bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kondisinya orang yang sedang sakit, opname, diinfus misalkan, apakah dia wajib sholat? Tetap wajib sholat. Ustadz, dia itu tidak bisa berwudu. Kalau misalkan ada yang bisa memwudukan, wudu'i. Ustadz, gak boleh nyentuh air, tayamumi. Ustadz, susah diwudu'i dan susah ditayamumi, apakah sudah gak usah sholat? Wajib sholat. Kalau misalkan sholatnya itu tidak memenuhi syaratnya, kan syarat tidak terpenuhi kan, syarat sahnya seperti wudhu dan tayamum, bukan berarti dia tidak boleh, tidak usah sholat. Dia tetap sholat, tapi sholatnya namanya lihurmatil wakti, sholat hormat waktu, gak usah wudhu, gak usah tayamum, sholat aja sebisanya. Allahu Akbar. Kalau sholat hormat waktu itu artinya apa? Absen kepada Allah. Ya Allah, saya gak bisa wudhu, saya gak bisa tayamum, tapi saya tetap absen. Sekarang waktunya sholat maghrib, saya sholat. Faham sampai di sini? Tapi ketika sudah sembuh, dia sudah bisa wudhu, maka diulangi alias dikodok. Allah, saya ngodok sholat maghrib yang kemarin saya sakit. Akbar, sholat. Nggak usah langsung pas seketika itu harus dikodok semuanya. 7 hari sakit langsung, yuk. Terlalu berat, boleh dicicil. Selama 7 hari sholatnya 2 kali. Subuh, habis sholat subuh berjamaah, kodok. Allahu Akbar. Habis sholat duhur, kodok. Sampai 7 hari selama dia sakit, maka terbayar semuanya. Ustadz, kalau setelah subuh apakah boleh kodok? Apakah boleh juga setelah asar mengkodok? Boleh. Kalau mengkodok sholat tidak terpengaruh kepada waktu yang diharamkan. Faham? Waktu yang diharamkan tidak terpengaruh. Jadi sholat kodok boleh dilakukan meskipun setelah subuh dan setelah sholat asar. Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak tanpa sebab. Contoh, sholat tasbih nggak boleh di waktu yang diharamkan. Setelah subuh nggak boleh, setelah asar nggak boleh. Sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah. Tapi kalau misalkan kodok sholat boleh. Atau ada sebab, habis wudhu, sebab wudhu, maka saya sholat sunnah wudhu, boleh. Sebab saya masuk masjid, maka saya sholat tahiyatul masjid, boleh. Jadi yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Termasuk misalkan kita perjalanan gak bawa baju ganti, baju yang kita pakai najis, apakah lantas tidak sholat? Ini bajunya najis, nanti sholatnya di rumah haram, dosa. Tapi dia tetap sholat, tapi niatnya sholat lihurmatil wakti. Karena tidak terpenuhi syaratnya, bajunya masih najis, maka hormat waktu. Niatnya gimana? Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati lihurmatil wakti lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi nanti ketika sudah bisa ganti baju, langsung saya qadha salat maghrib karena Allah, sah, tidak dosa. Tapi kalau sengaja, wes nanti tak sholat di rumah, itu jadi qadha plus dosa. Karena melewatkan sholat tanpa ada laporan sama sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada? Monggo Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ketika bepergian itu tadi kan kalau baju kita kotor ya atau najis ya, itu tetap butuhan ya. Terus kita sholat itu misalnya di saat maghrib itu nggak bisa sholat. Isya kan terus juga batal juga kan, tidak sholat. Itu kalau sudah sampai rumah itu tadi sholat lagi kan? Ya. Juga maghrib juga. Iya. Maghrib tidak sholat tadi kan? Tapi kan maghrib nggak sholat, isya nggak sholat. Artinya sampai rumah malam. Jam 10 malam. Jam 3 malam. Nah itu gimana? Maghrib dan isyanya gimana gitu ya? Iya. Makanya
kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada sholat yang terlewat, maghrib terlewat, misalkan di kereta, kadang-kadang kan gitu, nggak bisa sholat, bahkan ketiduran kadang-kadang ya. Loh, bangunnya ternyata jam 3 malam ya, sepertiga malam itu jam 3. Maghrib sama isya belum. Ketika kita bangun gimana? Langsung diqadha. Urut sesuai dengan urutan. Yang dikerjakan dulu yang maghrib terlebih dahulu, baru setelah itu isya. Kalau isya tidak perlu diqadha karena itu masih waktu isya. Waktu isya itu kan panjang, mulai dari anggaplah jam 7-an sampai menjelang subuh. Jadi kalau jam 3 masih waktu isya. Tapi ketika ngodok yang dikerjakan dulu maghrib, qadha terlebih dahulu, baru sholat isya. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Sebelum dilanjut, lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah ini sholat sendekap ya. Tadi yang nanya sebenarnya takbiratul ihram dulu, cuma karena ditanya sendekap, kita bahas sendekap terlebih dahulu. Ini dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karangan Al-Imam Hujjatul Islam An-Nawawi dikatakan wastihbabu wad'il yumna 'alal yusra ba'da takbiratil ihrami wa yaj'aluhuma tahta sadrihi fawqa surratihi. Hadza madhhabunal masyhur. Disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram dan meletakkan keduanya di bawah dada di atas pusar, dan inilah yang masyhur dalam mazhab kami. Jadi yang paling masyhur dan sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i, Allahu Akbar jangan terlalu tinggi, jangan terlalu ke bawah, antara pusar dan dada. Allahu Akbar. Bagaimana cara sendekapnya? Cara sendekapnya ini nanti dibahas berikutnya, tapi saya kasih contoh cara sendekap ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i ada dua cara. Cara yang pertama, monggo diangkat tangannya semua. Pergelangan tangan disentuhkan ke pergelangan tangan yang satunya. Coba letakkan antara pusar dan dada. Jadi pas pergelangan tangan. Sampai di sini paham? Cara pertama. Cara yang kedua, pergelangan tangan yang kiri kita pegang. Dipegang. Paham maksudnya? Kita pegang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini semuanya dalam mazhab Syafi'i sunnahnya seperti itu. Letakkan antara pusar dan dada. Coba Nizam biar kelihatan ibu-ibu praktek. Agak maju biar belakang kelihatan. Yang pergelangan ketemu pergelangan. Allahu Akbar, antara pusar dan dada. Yang kedua, Allahu Akbar, pergelangannya dipegang. Lah kalau mazhab yang lain macam-macam. Jadi jangan heran kalau misalkan nanti ada yang umroh kok ada yang nggak sendekap. Allahu Akbar, ada yang berdiri tegak seperti ini. Ini mazhab Maliki. Mazhab Maliki nggak pakai sendekap. Ada yang di bawah pusar. Itu mazhab Hanafi. Allahu Akbar bawah pusar, agak ke bawah. Itu gambar itu. Kok di belakang sih? Itu istirahat di tempat namanya. Ego. Ya, di bawah pusar. Nah kalau yang di atas dada itu nggak ada pendapat dari 4 mazhab, nggak ada itu. Yang kayak gini, Allahu Akbar, nggak ada itu. Itu nggak ada dari 4 mazhab. Saya ulangi, mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusar. Aizam, Allahu Akbar. Mazhab Maliki tidak sendekap, Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i antara pusar dan dada, Allahu Akbar. Gak ada yang seperti itu. Itu pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang diamalkan oleh teman-teman Salafi, bukan pendapat dari 4 mazhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Ada, tapi bukan pendapat 4 mazhab. Pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang baru meninggal tahun 1990. Nah, kalau yang 4 mazhab ini ulama salaf, ya. Ulama salaf yang dekat dengan sahabat, dekat dengan tabi'in, dekat dengan nabi masanya. Ya, kita tinggal pilih mau ikut siapa. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Oh iya ya, sendekap. Ini baru kutipan, tapi nanti akan dibahas lebih lanjut tentang sendekap. Sak dalil-dalilnya. Tadi cuma gambarnya. Sekarang tentang takbiratul ihram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud itu dikatakan qultu la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbalal qiblata fakabbara farafa'a yadayhi hatta hazata udhunayhi. Sungguh aku melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Beliau itu berdiri menghadap kiblat, kemudian bertakbir, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Tidak menghadap seperti ini. Ibu-ibu banyak loh, bapak-bapak atau ibu-ibu. Allah, ada kan? Ada. Kurang tepat meskipun sah. Bukan seperti ini, tapi hadapkan ke kiblat, tidak rapat, tidak mekar, tapi tengah-tengah. Coba bersama-sama. Silakan. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Letakkan antara pusar dan dada. Ini cara yang pertama, dan ini yang diamalkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ustadz, kok ada yang cuma di sini? Allahu Akbar. Ada benda? Ada. Tapi itu adalah mazhab Hambali. Lah kita mazhab Syafi'i lurus dengan daun telinga. Ibu-ibu jangan seperti bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tegap, ini agak dibuka. Allahu Akbar. Ibu-ibu ketiak rapat. Apalagi kalau belum mandi, ya, nggak pakai deodoran, itu bahaya, ya. Agak rapat. Allahu Akbar. Karena ibu-ibu itu serba rapat. Nanti cara rukuk, cara sujudnya beda dengan bapak-bapak. Termasuk cara berdirinya beda kan? Beda. Serba rapat. Jadi ketika takbir, ketiak dirapatkan. Kaki rapat, ketiak rapat. Semuanya rapat. Obatnya juga rapat. Pokoknya serba rapat. Beda dengan bapak-bapak, berdirinya ya gagah, sejengkal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi jangan menghadap ke telinga, tapi menghadap ke kiblat. Contohnya seperti ini. Monggo kita praktekkan lagi. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ibu-ibu rapat lah ya. Kalau ibu-ibu pakai atasan dan bawahan, jangan sampai keangkat dan kelihatan lengannya. Tidak sah, aurat terbuka. Yang pakai atasan dan bawahan, tapi masukkan ke dalam. Coba yang pakai atasan bawahan praktekkan. Jangan sampai keangkat terus kelihatan lengannya. Itu batal langsung sholatnya. Coba ibu-ibu yang pakai atasan bawahan di dalam. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Jangan sampai kelihatan. Ya, atau pakai rangkepan, ya. Pakai jas hujan, ya. Biar tambah pengap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini contoh ibu-ibu seperti ini. Hadapnya ke tempat sujud. Ini yang pendapat kedua. Ini mazhab Hambali. Dan dia yang berpendapat dengan pendapat kedua ini punya dalil sendiri. Jadi jangan disalahkan. Yang cuma Allahu Akbar sah. Dan dalilnya juga sahih, benar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Rasulullah mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai salat. Jadi intinya gimana? Yang lurus telinga sah, yang lurus di dada juga sah. Tinggal sesuaikan mazhab apa yang kita pakai. Kalau mazhab Syafi'i berarti lurus dengan daun telinga. Nah, ini perbedaannya. Salafi, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Syiah juga sholat, ya. Nah, yang nggak boleh seperti ini, ya, nggak boleh.
Naruto. Apalagi kayak gini, nggak boleh juga. Nah, ini ketinggian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Kalau ada pertanyaan. Ini belum saya sampaikan syarat-syarat takbiratul ihram. Masih contoh-contoh. Monggo pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi jari Pak, waktu di sedekap itu jari posisi ini atau gini? Ya. Bagaimana posisi jari ketika kita sendekap? Banyak cara. Ya, banyak cara dan semuanya benar. Yang penting kanan diletakkan di atas, pergelangan tangan ketemu pergelangan tangan atau pergelangan tangan kiri dipegang seperti ini. Boleh seperti ini. Allahu Akbar. Isyarat satu boleh. Boleh ada cara lain dalam kitab Bidayatul Hidayah seperti ini. Ya. Ya, gini. Seperti ini. Ada yang isyarat satu. Ini menunjukkan ya tauhid Allah satu. Itu sama-sama boleh. Dalam mazhab Syafi'i bahkan ada yang agak ke pinggir. Allahu Akbar. Ini juga mazhab Syafi'i. Ya. Itu mazhab Syafi'i. Nah, ini ada nanti pembahasannya ya, tapi belum masuk ke situ. Jadi semuanya sama-sama sah, boleh. Yang penting kanan di atas tangan kiri, letakkan antara pusar dan dada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok bingung ya? Ya monggo. Mengenai bab sholat. Nah, kita alami sah dan tidaknya. Untuk sholat kan harus menghadap kiblat. Nah, melakukan itu sampai harus 1 tahun. Kita tahu kiblat atau tempat lain itu hukumnya sah apa kita harus mengulang lagi untuk sholatnya untuk menghadap kiblat. Tapi niat sudah sholat maupun ya ini tidak ada kiblat kan. Terus kita melakukan itu tahunya kiblat atau apa? Itu hukumnya sah apa kita harus mengulang? Tapi kita sadar setelah selesai. Iya, makasih. Dan dua, untuk mengenai rukunnya sholat sama hidup itu, apa kita waktu ruku atau sujud kita melakukan gimana caranya? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat pertama mungkin nggak tahu arah kiblat, dikira-kira. Nah kok ternyata setelah selesai sholat ada info kiblat. Kiblat ke sana, ulah sholatnya ke sana. Apakah boleh Ustaz? Apa sah? Kalau seandainya sampai kita pulang, sampai besok kita tetap tidak tahu, sholatnya sah. Kalau tidak tahu. Tapi kalau ternyata kok dikasih tahu, Pak salah ngadep, itu wajib mengulang. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Termasuk ketika kita sholat di baju kita ada najis. Kalau kita nggak tahu, sampai besok dicuci, nggak ngerti, sah meskipun ada najis. Ketika selesai sholat kok diingatkan, Pak ada najis di sini, batal jadinya, harus diulang. Itu nanti akan ada pembahasannya ya, dari bab syarat sahnya sholat yang pertama. Yang kedua adalah tentang sholat sambil duduk. Bagaimana cara rukuk dan sujudnya? Praktek langsung. Zam di sini Zam. Duduknya, anggap duduknya iftirosh, agak maju biar yang kiri lihat. Takbir Allahu Akbar sama seperti biasa. Rukuk tidak terlalu turun ya. Allah, ya takbir dulu Zam, angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, rukuk dikit. Sami'allahu liman hamidah. Agak rendah. Allahu Akbar. Oh, gak usah sujud dulu. Kalau ini dia tidak bisa sujud. Kalau misalkan mau sujud tidak bisa, agak rendah, lebih rendah daripada posisi ruku. Tapi kalau dia memungkinkan untuk bisa sujud, sujud.
Faham? Anggap saja sekarang bisa sujud. Ulangi. Ruku. Allahu Akbar. Sedikit. Dia bisa sujud. Sami Allahu liman hamidah. Kalau bisa sujud, sujud. Allahu Akbar. Kalau nggak bisa sujud, lebih rendah daripada posisi ruku tadi. Begitu juga ketika orang sholat di kursi, itu ada caranya. Kalau dia masih mampu berdiri, gak boleh langsung duduk. Dia tidak bisa rukuk sama sujud saja. Bukan berarti dia ketika awal sholat langsung duduk, tidak sah. Jadi yang dapat keringanan atau rukhsah di mana dia itu gak bisa melakukannya. Rukuk dan sujud gak bisa. Berdirinya bisa, berdiri di awal. Allahu Akbar. Ketika rukuk dia gak bisa, baru duduk. Allahu Akbar. Faham? Sujud gak bisa, agak rendah. Ketika rakaat kedua, bukan lantas duduk, tetap berdiri karena dia mampu berdiri. Nah, kebanyakan orang dia mampu berdiri langsung duduk, ya nggak sah. Padahal rukunnya masih bisa terpenuhi, yaitu berdiri. Jadi apa yang tidak bisa kita lakukan, sujud apa ruku, itu yang dapat keringanan. Faham sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, silahkan digeser. Sebentar bah, gak kedengaran bah, pakai mic bah biar kedengaran. Monggo. Sering saya lihat sholat dimanapun, orang mau sedekah, Allah Akbar terus ditaruh kita. Ini tuh benar gak? Selama gak? Ya.